Oke, yang kedua tadi adalah loss momentum. Loss momentum tadi adalah kekuatan yang mulai berkurang Ya. atau kehilangan momentum namanya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga itu adalah perubahan warna. Perubahan warna. Yang tentu perubahan warna ini signifikan. Signifikan itu artinya berpengaruhnya ada ya. Jadi misalkan dia trennya naik, kemudian candlenya hijau begini, nah signifikan itu tentunya dia lebih dari setengahnya. Nah, lebih dari setengah ini adalah signifikan. Apalagi dia lebih panjang di sini, itu lebih memperkuat lagi. Jadi suatu saat candle itu pembalikannya tidak bisa dibaca dengan rejeksi, tidak bisa dibaca dengan loss momentum, tetapi ada candle yang tebal yang nanti tiba-tiba berbalik, dan itu juga nanti menjadi petunjuk. Nah, yang tiba-tiba berbalik itu yang valid berada di area pentingnya, support resisten, Hmm. retracement, range-nya. Ya, kira-kira di situ. Kita coba lihat. Oke, kita coba lihat yang tidak ada rejeksi, tidak ada loss momentum, tetapi ada perubahan warna yang signifikan. Oke, contoh, dia bergerak turun. Kalau kita amati di candle terakhir, merah, merah, merah. Jadi merahnya di sini bertahap, menjadi besar, menjadi kecil, kemudian hijau, kembali merah panjang. Merah kecil, merah panjang itu momentum bearish. Logikanya dia akan turun. Tetapi tiba-tiba dia Ya ada langsung perubahan ya. warna. Ya, tidak ada rejeksi, tidak ada loss momentum, ada perubahan warna. Perubahan warna signifikan itu minimal atau lebih dari setengahnya dari body sebelumnya merah. Sehingga ada petunjuk dia akan berubah dari turun jadi naik. Ini tiba-tiba ya, tidak ada perubahan, tidak ada loss momentumnya. Kemudian yang dari sisi bawah, dia tidak ditutup di bawah low-nya atau sumbunya ini tidak lebih ditutup lebih rendah. Sehingga dia hanya berada di atasnya, kemudian naik lagi. Ya, tetap menjadi pertimbangan juga sumbunya. Artinya makin meninggi. Selanjutnya, saya coba tunjukkan lagi yang tidak ada uh, loss momentum ya. Ini kuatnya naik. Jadi jangan kita juga serta-merta kalau melihat candle tebal begini akan lanjut ya. Tidak selalu. Tidak selalu, justru harus berhati-hati ketika melihat ini. Caranya bagaimana? Caranya bandingkan ketika dia naik, maka sebelumnya ini kan turun. Maka untuk menguji kekuatan perlawanan, kita butuh retracement dari sini ke bawah. Merah. Jadi merah sini ke merah di bawah. Untuk apa? Untuk menguji retracement, kekuatan pembalikan. Pembalikan itu dari turun menjadi naik ini berbalik. Jadi mencoba berbalik dari turun menjadi naik. Nah, di sini ada namanya area retracement ya. Lah itu kan lebih ya. Lebih itu kalau tidak signifikan maka dia tidak berpengaruh. Kalau hanya mepet begini maka tidak termasuk di dalam break. Maka ini masih di kategori area retracement. Sehingga berada di area ini berpeluang memantul. Nah, sehingga memantulnya dilihat merahnya sejauh mana. Oh, merah ini sudah lebih dari setengah. Maka akan ada pengaruh, dia akan turun. Setidaknya begini. Kalau kita entry sampai di target itu masih terpenuhi. Ya, misalkan targetnya sampai di sini. Atau misalkan Ya. targetnya sampai di sini ya. Misalkan begini, targetnya 600 di sini. Nah, 700 misalkan. Kalau kita sudah menemukan posisi kita sudah tersentuh dan bergerak turun, kemudian sudah seperti ini, posisi kita punya sell, sudah profit tapi belum tercapai, apa yang kita lakukan? Maka perhatikan kembali analisa yang terdekat. Lihat candle terakhir dan 6 candle sebelumnya. Kalau di situ mengindikasikan ada perubahan, dia turun, ada rejeksi, ada hijau.
ini bisa menjadi petunjuk akan berbalik lagi. Jadi jangan diabaikan di sana. Maka yang kita lakukan kalau bisa secepatnya exit, karena kondisi ini sangat berisiko. Kenapa? Di bawah ini ada banyak penolakan, ada sumbu, dan di situ tidak mampu menembus. Ya, ada banyak sumbu yang tidak mampu ditembus. Kemudian sumbunya di sini mencoba kembali menekan tapi gagal. Ini artinya awalnya merah. Seller itu mencoba menekan tapi gagal. Dan ternyata ditutup warna hijau. Nah, ini harus berhati-hati ketika ada perubahan warna saat dia berbalik. Maka segera analisa ulang. Jangan kekeh kita dengan target. Oh, targetnya di sini belum tercapai. Jangan bersikukuh di situ. Kita lihat real time yang terdekat. Selalu kita amati yang terdekat. Maka kita bisa exit. Kemudian kapan kita entry lagi? Nah, ini akan jauh lebih kuat kalau dia ditutup di atas high-nya saat itu. Ini high-nya menjadi area pentingnya saat itu. Kalau ditutup di atasnya, maka kemungkinan dia akan naik. Sebaliknya, di bawah itu low-nya di sini, di sumbunya di sini. Kalau dia ditutup di bawahnya, yang signifikan dia berpeluang akan lanjut turun. Sehingga yang di atas di sini ada high di sini, kemudian dia ditutup di atas kecil masih belum, maka kita bisa menempatkan posisi itu lebih tinggi dengan buy-nya. Dengan buy stop di atas sumbunya, ini sumbu, kasih buy stop-nya di atasnya. Itu akan jauh lebih potensial. Targetnya di mana? Ya, targetnya diukur aja 600 di atasnya, atau kita lihat kalau di sini ada sumbu yang mendekati ya sumbu. Kemudian kita bisa juga mengukur ya apakah di situ ada resistennya. Kalau ada resisten di atas di sini, kita coba ukur dengan titik entry kita. Kalau terlalu tinggi, maka jangan diambil. Ini kan ribuan. Maka yang pas kira-kira berada di sini, ya, mendekati sumbunya di sini. Resikonya di mana kalau kita menempatkan di sini? Ya, ambil di 400 di bawahnya, ya, kira-kira di 38% ini. Itu kalau kita melihat dari candle per candle, ya. Kita coba lihat lagi. Kita coba geser dengan melihat acak saja seperti ini. Nah, ini awalnya panjang,